saya Nadra Aisyah dari kelas 11 TAFI 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wala mursalin wa ala aliyah wassobihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang sudah memberikan banyak karunia dan rezeki bagi kita semua. Tak lupa sholawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan semoga bisa sampai kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Melalui kesempatan yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan dakwah yang menyentuh hati dengan topik bahaya terlalu cinta dengan dunia. Sebelumnya, apakah kalian tahu cinta dunia itu apa? Cinta dunia merupakan penyakit hati yang merambah ke dalam kehidupan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa umat lain akan memperebutkan kamu ibarat orang-orang lapar memperebutkan makanan dalam hidangan. Sahabat bertanya, apakah lantaran pada waktu itu jumlah kami hanya sedikit ya Rasulullah? Dijawab oleh beliau, bukan sesungguhnya jumlah kamu pada waktu itu banyak, tetapi kualitas kamu ibarat buih yang terapung-apung di atas laut, dan dalam jiwamu tertanam kelemahan jiwa. Sahabat bertanya kembali, apa yang dimaksud kelemahan jiwa ya Rasulullah? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Tetapi bukan berarti orang yang cari nafkah harta benda dan mengejar karir termasuk cinta dunia. Ini dia ada ciri-ciri umum dan sederhana dari orang yang memiliki penyakit hati mencintai dunia. Pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana untuk kebahagiaan di akhirat. Dunia beserta isinya merupakan hanya perantara atau wasilah menuju akhirat. Apapun yang kita kejar dan banggakan hanya satu, statusnya di dunia, tidak di akhirat. Kecuali harta tersebut digunakan dengan kebaikan, maka harta yang kita kejar dan banggakan akan terasa juga di akhirat. Kedua, menghalalkan cara dalam mengumpulkan harta benda. Mengumpulkan harta benda boleh saja, asalkan dengan cara yang halal. Bahkan seorang muslim dianjurkan kaya raya karena dengan kekayaan dia bisa beribadah, gair madilah atau ibadah sosial yang bernama sodako harta benda kepada orang yang kurang mampu. Namun yang menjadi sorotan jika kita mengumpulkan harta benda dengan cara batil dan zolim seperti menipu, mencuri, korupsi dan lain-lain, maka semuanya menjadi haram. Ketiga, kikir atau pelit. Salah satu penyakit cinta dunia yang tidak menginginkan hartanya berkurang sedikit pun. Jangankan untuk sodako, berzakat saja rasanya berat, terutama zakat mal atau harta. Sesungguhnya harta yang kita miliki semuanya dari Allah yang dititipkan kepada manusia untuk digunakan kepada kebaikan. Bahkan sejatinya pun tetap milik Allah meskipun ada di tangan kita. Harta kita, jasad dan ruh kita juga milik Allah. Jadi sangat rugi jika harta titipan namun tetap digenggam. Dan yang keempat, serakah dan rakus serta tamak, suatu penyakit hati yang merasa tidak puas dengan apa yang sudah menjadi bagiannya, selalu memiliki keinginan lebih dalam, memiliki bahkan bagian milik orang lain. Dan yang terakhir, kufur nikmat, tidak mensyukuri segala sesuatu yang diberikan Allah kepadanya. Tidak sedikit, justru banyak orang yang mencemooh atau memandang remeh harta yang dimilikinya. Harta sedikit atau banyak, semuanya pemberian Allah yang wajib disyukuri. Jika manusia suka bersyukur, kita memiliki harta yang sedikit, maka dia akan tetap bersyukur meskipun hartanya sudah melimpah banyak. Itulah ciri-ciri dari orang yang terlalu mencintai dunia. Persoalan ini menjadi penting karena banyak di antara kita yang kerap lupa dengan hakikat hidup karena terlampau dimabuk oleh kenikmatan dunia. Cinta dunia merupakan penyakit hati yang merambah ke dalam kehidupan manusia, bahkan bisa sampai akut. Sudah banyak orang yang sakit jiwa karena urusan dunia. Bahkan ada yang rela bunuh diri dan lain sebagainya. Itu semua tak lain hanya karena urusan harta benda duniawi semata. Padahal sesungguhnya dunia ini hanya lantaran atau wasilah untuk menuju akhirat. Dunia adalah bidang yang harus kita tanam dan kita petik buahnya di akhirat.
Jika menanam kebaikan, maka memetik buahnya di surga. Sedang bila menanam keburukan, akan memetik buahnya di neraka. Padahal sejatinya hidup yang hakiki ada di akhirat. Sementara di dunia, Al-Quran analogikan sebagai tempat untuk bermain belaka seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatu dunya la'i walahum wa inni tuminu wa tatukum yu'tikum ujurakum wa la yas'ukum amwalakum. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan kelengahan. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta-hartamu. Quran Surat Muhammad ayat 36. Salah satu dampak buruk dari cinta dunia yaitu tumbuhnya penyakit hati yang bisa berujung dalam kesesatan. Contoh konkretnya, tak jarang seseorang sudah terlalu cinta dunia akan menghalalkan segala cara untuk mendapat apa yang ia inginkan, misalnya dengan korupsi. Dengan konteks yang lebih kecil, cinta dunia membuat kita abai dengan ibadah yang Allah wajibkan, sebab kita menganggap enteng setiap ibadah karena lebih mementingkan urusan dunia. Maka dari itu, marilah kita menjauhi hal tersebut agar hati kita bersih dan jauh dari perbuatan tercela. Itu saja mungkin dakwah singkat yang bisa saya sampaikan. Segenap ada manfaat di dalam dakwah pendek ini, khususnya bagi saya yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.